Selamat pagi anak-anakku, anak-anak sekolah minggu GKP Sukabumi. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa tetap bersekolah minggu walaupun kalian di rumah ya. Tapi kita harus tetap semangat. Yuk, sekarang kita memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang senantiasa menaungi kami, melindungi kami, bahkan senantiasa memberikan kesehatan. Pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Yunis. Sudah kenal kan? Tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan, semua yang tercipta. Shalom adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami kembali diberi kesempatan untuk mempelajari dan memahami sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami dapat mengerti firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Jauhkan semua roh-roh jahat, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan penuh konsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita, yaitu dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 akan kakak bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin,
yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan keusahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Nah adik-adik, setelah membaca kitab kita pada hari ini, sebelumnya kakak mau bertanya. Pernahkah adik-adik melihat pemandangan yang sangat indah? Misalnya gunung-gunung yang tinggi, atau air terjun yang indah, atau bahkan bulan dan bintang yang bersinar di malam hari. Nah adik-adik, tentu pemandangan-pemandangan itu sangat indah ya. Banyak cara kita menikmati pemandangan indah itu. Mungkin kita melihatnya dengan berdecak kagum, atau ada juga yang mengabadikan foto bersama pemandangan itu, atau juga ada yang membuat video TikTok dengan latar belakang pemandangan. Ayo, siapa di sini yang suka main TikTok? Nah, adik-adik, dari bacaan kita pada hari ini, kita melihat bahwa pemazmur mengungkapkan kekagumannya atas kemuliaan Allah, atas kuasanya dalam menciptakan alam semesta.
Pemazmur bersyukur atas kemahakuasaan Allah. Ia menuangkan kekagumannya lewat mazmur pujian yang sangat indah. Pemazmur menyatakan bahwa tiada satupun yang dapat menandingi kemahakuasaan Allah. Ialah Sang Pencipta yang sangat dahsyat. Kita tahu ya adik-adik bahwa manusia memang bisa menciptakan banyak sekali barang-barang yang keren. Meja, kursi, handphone, atau barang-barang elektronik yang lebih hebat lainnya. Tapi adik-adik, tidak ada satupun yang dapat menandingi kehebatan Allah kita. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kehebatan Allah kita, Sang Pemberi nafas kehidupan. Nah adik-adik, sayang sekali ya, indahnya pemandangan alam, indahnya lingkungan kita tidak selalu dijaga oleh manusia. Banyak sekali yang hingga saat ini tidak menjaga lingkungan dengan baik. Pada bulan Januari tahun 2020 kemarin, Jakarta mengalami banjir yang bukan hanya 1 atau 2 hari saja. Banjir tersebut terjadi selama berhari-hari. Salah satu faktornya adalah karena kelalaian manusia dalam menjaga kelestarian alam. Banyak manusia yang suka membuang sampah sembarangan sehingga banjir bandang pun terjadi. Nah adik-adik, kita semua sudah sepatutnya bersyukur atas alam yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Semua ini adalah karunia Allah kepada kita dan harusnya kita menjaga alam ini. Kita seharusnya menjaga alam ini sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita menjaga alam kita? Coba adik-adik sebutkan salah satu contohnya. Nah, berbagai macam cara yang bisa kita lakukan ya adik-adik, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan air secukupnya, lalu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, lalu melakukan daur ulang, dan berbagai macam cara lainnya. Adik-adik, meskipun kita masih kecil, bukan berarti kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita bisa mulai dari diri kita dulu sendiri, lalu selanjutnya kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Mulai dari mama, papa, kakak, adik, bahkan teman-teman kita lainnya. Kita bisa bilang, "Mah, yuk kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya." Adik-adik, mari mulai saat ini kita terus menjaga alam kita, menjaga seluruh ciptaan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita atas kebesaran Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu pada hari ini. Kami kembali diingatkan untuk terus menjaga lingkungan kami sebagai bentuk rasa syukur kami terhadap kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bumi kami, kiranya Engkau segera pulihkan bumi kami dari segala bencana yang masih terjadi hingga saat ini. Bagi pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini, Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau pulihkan semua orang-orang, Engkau bantu dokter, relawan, dan semua pejuang yang masih berjuang hingga saat ini. Bagi kesehatan kami, Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memberkati kami dan mengaruniai kami kesehatan selalu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Mari saat ini kita menaikkan pujian kita, semesta bernyanyi. Cakrawala memasyurkan karya tangannya.
kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai, dan tugas kalian tetap mengingat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan tetap semangat ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.